seorang wanita menemukan sebuah gentong batu di tepi sungai. Di dalamnya ternyata terbaring seorang bayi seputih salju dengan mata berwarna emas. Dia mengabaikan larangan orang lain dan membawa bayi itu pulang. Tanpa disangka, tindakan ini mengubah nasib seluruh desa. Azen sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Tiba-tiba dia melihat sebuah gentong batu mengapung dari hulu. Gentong batu itu berkilau dengan cahaya emas. Berputar-putar mendekatinya. Dia segera memanggil beberapa saudara perempuannya yang dikenal. Mereka semua bekerja sama menarik gentong itu ke darat, mengangkat kain burlap tua yang menutupi mulut gentong. Di dalamnya ternyata terbaring seorang bayi. Bayi itu seputih salju dan basah. Bahkan bulu matanya pun berwarna putih. Dia tenang dengan mata tertutup dan tidak menangis. Tangan kecilnya menggenggam erat sebuah giok berbentuk lotus. Azen mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan lembut. Anak itu tiba-tiba membuka matanya. Dan mata berwarna emas. Salah satu saudara perempuan terkejut. Takutnya ini bukan bayi yang tidak beruntung. Mari kita lempar kembali ke sungai. Azen berhati baik. Dia memiliki seorang putra yang sudah agak besar, Xiao Douzi. Dia sangat baik. Lagi pula ini adalah nyawa. Sambil berbicara, dia melepas apron yang dikenakannya. Membungkus bayi dengan baik. Menggendongnya di pelukan dan berjalan pulang. Baru saja sampai di pintu halaman. Suaminya, Taizu, keluar dari dalam rumah. Melihat dia menggendong seorang anak. Bertanya dengan alis berkerut. Dari mana asalnya? Azen menjawab. Ditemukan di tepi sungai, mengapung dari gentong batu. Dia menyerahkan anak itu. Lihat betapa malangnya. Taizu menerimanya. Melihat kulit bayi yang putih, wajahnya berubah cemas. Begitu putih, jangan-jangan ini makhluk gaib. Segera buang saja. Azen menjadi panik. Mana ada begitu banyak makhluk gaib? Anak kita, Xiao Douzi, jatuh ke air tahun lalu. Apakah tidak ada yang menyelamatkan mereka? Keduanya sedang berdebat. Xiao Douzi yang ada di dalam rumah berlari keluar, menggantung pada lengan Taizu untuk melihat bayi. Dengan semangat dia berkata, "Ayah, dia sangat putih, seperti boneka salju." Taizu terpengaruh oleh bujukan ibu dan anak. Dengan enggan membiarkan Azen menyimpan anak itu. Memberi nama anak itu Suewa. Suewa tumbuh dengan sangat cepat. Dalam 6 bulan sudah bisa berlari ke sana kemari. Pada usia 1 tahun sudah bisa berbicara dengan lancar. Namun kulitnya tetap seputih salju. Dan mata berwarna emasnya juga tidak berubah. Penduduk desa memang suka membicarakan orang lain. Melihat Suewa berbeda dari anak-anak lain, mereka semakin menjauh dari rumahnya. Xiao Douzi pergi ke sekolah. Selalu ada yang memanggilnya adik makhluk gaib. Dia pulang sambil menangis merasa tertekan. Taizu tidak bisa menahan kemarahan. Dia menyalahkan Azen karena seharusnya tidak mengangkat Suewa. Azen hanya bisa diam-diam menghapus air mata. Justru dia semakin perhatian kepada Suewa. Suewa sudah mengerti lebih awal. Menyadari bahwa dia telah membawa masalah bagi keluarga. Dia tidak pernah berebut makanan dengan Xiao Douzi. Bahkan secara sukarela membantu Azen memberi makan bebek dan mengumpulkan kayu. Suatu ketika Taizu pergi ke gunung untuk memotong kayu. Dia tidak sengaja cedera kaki sampai tak bisa bangun. Di rumah tidak ada cermin. Azen sangat panik sampai mulutnya berbusa. Suewa diam-diam keluar di malam hari. Sebelum fajar, dia sudah membawa pulang setengah keranjang ikan dan udang. Dikatakan bahwa itu diambil dari tepi sungai. Azen terkejut dan senang. Dia bertanya bagaimana dia bisa menangkap sebanyak itu. Suewa hanya berkata bahwa ada banyak hal di dalam air di tepi sungai. Sejak saat itu, Suewa pergi ke tepi sungai setiap hari untuk menangkap ikan dan udang. Terkadang dia juga bisa mendapatkan beberapa kepiting. Kehidupan di rumah perlahan-lahan menjadi lebih baik. Kaki Taizu sudah sembuh. Tatapan Taizu terhadap Suewa juga menjadi lebih lembut. Dia tidak lagi membicarakan tentang membuang anak itu. Namun masalah di desa tidak berhenti. Pada musim panas tahun itu, sawah di desa tiba-tiba mengering. Bulir padi semuanya menunduk. Para penduduk desa panik dan berputar-putar. Seorang peramal lewat, melihat ke sawah, lalu menunjuk ke rumah Azen. Berteriak, itu adalah karena Suewa. Dia memang bukan orang biasa. Jika dia tetap tinggal di desa, akan ada bencana yang lebih besar. Penduduk desa percaya pada kata-kata itu. Mereka membawa cangkul dan berkumpul di depan rumah Azen. Berteriak meminta untuk mengusir Suewa. Taizu mengangkat kapak dan berdiri di pintu. Menatap dengan marah. Siapa yang berani menyentuh anakku? Saya akan berjuang mati-matian dengan siapapun. Azen memeluk Suewa. Air mata mengalir deras. Aku Suewa adalah anak yang baik. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Suewa turun dari pelukan Azen. Berjalan ke depan para penduduk desa. Lanseng berkata, aku bisa menyelamatkan sawah. Semua orang tertegun. Sebagian orang tertawa. Kau anak kecil bisa menyelamatkan sawah. Suewa tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan berjalan ke tepi sungai. Penduduk desa mengikuti dengan setengah percaya. Ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Sampai di tepi sungai, Suewa berjongkok, mengeluarkan jimat berbentuk giok dari pelukannya. Meletakkannya ke dalam air. Jimat itu mengeluarkan cahaya lembut saat terkena air. Dia mengaduk air dengan tangannya. Saat dia berdiri, tangan kirinya memegang beberapa benda transparan. Benda-benda itu mirip ikan kecil. Dia menyebarkan benda-benda itu ke sawah. Tidak ada yang percaya ini akan berguna. Namun, keesokan paginya,
Ternyata, semua bulir padi yang layu berdiri tegak, hijau subur semuanya. Penduduk desa terbelalak melihatnya. Melihat Suewa lagi, tidak ada lagi permusuhan di matanya. Menjadi lebih menghormati. Seiring berjalannya waktu, semua orang perlahan-lahan melupakan keistimewaan Suewa. Hanya tahu bahwa dia baik hati. Siapapun yang mengalami kesulitan akan mencari bantuannya. Xiao Douzi juga bangga dengan Suewa. Selalu pamer kepada orang lain. Adikku sangat hebat. Tak terasa, Suewa sudah berusia 10 tahun. Taizu dan Azen sudah tua. Xiao Douzi pergi ke kota untuk belajar keterampilan. Pada hari itu, Suewa sedang menangkap ikan di tepi sungai. Mendengar suara teriakan minta tolong dari hulu sungai. Dia segera berlari ke sana. Dia melihat seorang pemuda yang mengenakan baju kain berjuang di dalam air sambil memegang sebatang kayu. Tanpa ragu, Suewa melompat ke dalam sungai. Dia berenang ke sisi pemuda itu dan menariknya ke tepi. Pemuda itu bernama Aling. Dia adalah pegawai di toko obat di kota. Kapal terbalik saat menyeberang sungai. Aling sangat berterima kasih, mengeluarkan sebuah botol keramik dari tas. Ini adalah obat dari pemilik toko kami. Bisa menyembuhkan flu. Kamu ambil saja. Suewa menolak untuk menerimanya. Namun Aling memaksanya untuk menerimanya. Kamu telah menyelamatkanku. Apa artinya barang sekecil ini? Suewa membawa botol keramik itu pulang. Azen melihatnya. Aling mulai berbicara. Kebetulan ayahmu akhir-akhir ini sering batuk. Biarkan dia mencobanya. Taizu meminum obat itu. Dan batuknya benar-benar sembuh. Dia semakin berterima kasih kepada Aling. Dan meminta Suewa untuk mengundangnya makan di rumah lain kali. Beberapa hari kemudian, Aling benar-benar datang. Dan membawa beberapa makanan ringan. Di meja makan, Aling mulai bercerita. Saya mendengar orang berkata bahwa kamu bisa menyelamatkan sawah. Apakah itu benar? Suewa mengangguk. Di dalam air ada sesuatu yang bisa membuat padi hidup. Mata Aling berbinar. Di desa dekat kota kami, sawah-sawah juga telah layu. Bisakah kamu pergi untuk menyelamatkannya? Suewa melihat Taizu dan Azen. Taizu berkata, pergilah. Jika bisa membantu, bantu saja. Suewa mengikuti Aling ke desa sebelah. Menggunakan cara yang sama untuk menyelamatkan sawah. Penduduk desa sebelah memberinya banyak makanan dan uang. Suewa membagikan semuanya kepada keluarga yang kurang mampu di desa. Namun tidak lama kemudian, masalah kembali muncul. Li Chaizu di kota mendengar tentang Suewa, mengirim orang untuk menangkapnya. Ladang subur Li Chaizu juga menangis. Ingin meminta Suewa untuk menyelamatkan ladangnya. Tetapi tidak ingin memberikan imbalan. Bahkan mengancam, jika tidak bisa menyelamatkan, akan menjualmu kepada kelompok teater sebagai makhluk gaib. Taizu dan Azen menangis panik. Aling berkata, saya pergi menyelamatkannya. Aling diam-diam menyelinap ke rumah Tuan Li. Menemukan Suewa dan ingin membawanya kabur. Tetapi ditemukan oleh orang-orang Tuan Li. Li Chaizu mengikat kedua orang itu. Dan memarahi mereka. Kalian berani kabur. Jika tidak bisa menyelamatkan ladang saya, jangan harap bisa hidup. Suewa memandang Tuan Li. Dan dengan tegas berkata, saya bisa menyelamatkan ladangmu. Tetapi kamu harus berjanji padaku. Tidak boleh menganiaya penduduk desa lagi. Dan harus mengembalikan makanan yang dirampas dari penduduk desa tahun lalu. Tuan Li yang terburu-buru ingin menyelamatkan ladangnya. Terpaksa setuju. Suewa tetap menggunakan jimat untuk menarik ikan kecil dari dalam air. Menyelamatkan ladang subur Tuan Li. Tetapi Tuan Li kemudian mengingkari janjinya. Tidak hanya tidak mengembalikan makanan, tetapi juga ingin menyimpan Suewa, agar dia bisa bertani khusus untuknya di masa depan. Saat itu, petugas datang. Ternyata Aling sebelumnya sudah melapor ke pejabat, mengatakan bahwa Li Chaizu menangkap rakyat secara paksa. Petugas menyelidiki kebenaran, dan menangkap Li Chaizu, serta memuji Suewa sebagai anak yang baik. Suewa pulang ke rumah. Taizu dan Azen memeluknya sambil menangis. Orang-orang di desa juga datang untuk menemuinya, memberikan banyak telur dan kain. Beberapa tahun kemudian, Taizu dan Azen telah meninggal. Xiao Douzi telah berkeluarga di kota, datang untuk menjemput Suewa untuk tinggal. Namun, Suewa menggelengkan kepala. Saya ingin tinggal di desa, menjaga makam orang tua. Azen juga membantu orang-orang melihat ladang. Xiao Douzi tidak bisa mengalahkannya, hanya bisa sering kembali untuk melihat. Suewa masih pergi ke tepi sungai setiap hari untuk membantu penduduk desa menangkap ikan. Sampai ke ladang. Jika ada yang mengalami kesulitan, dia selalu siap membantu pertama kali. Anak-anak di desa semua suka berkumpul di sekelilingnya. Mendengarkan dia bercerita tentang kisah di tepi sungai. Seorang anak bertanya kepada Suewa, kamu jelas berbeda dengan kami. Kenapa kamu masih mau membantu semua orang? Suewa mengelus kepala anak itu, sambil tersenyum berkata, saya diambil oleh orang tua. Mereka memberi saya sebuah rumah. Penduduk desa juga perlahan-lahan menerima saya. Kebaikan di dunia ini tidak pernah dilihat dari bagaimana penampilanmu, tetapi dilihat dari apakah hatimu memiliki kebaikan. Kebaikan dapat menghangatkan orang, dan juga dapat membuat hidup semakin baik, lebih berharga daripada emas. Kemudian, penduduk desa mendirikan sebuah batu nisan untuk Suewa. Di atas batu nisan terukir 4 kata, hati baik Suewa. Hingga sekarang, para orang tua di desa masih menceritakan kisah Suewa kepada anak-anak, mengatakan kepada mereka bahwa kita harus memiliki hati yang baik terhadap orang lain.
Dan dalam melakukan sesuatu harus berdasarkan hati nurani. Dengan begitu, kita bisa hidup dengan tenang dan bahagia.